Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, mengapa orang meninggal dibacakan surat Yasin? Inilah sebab orang meninggal dibacakan surat Yasin. Surat Yasin merupakan surat yang sering dibaca baik pada saat malam Jumat ataupun ketika ada orang yang meninggal. Ketika ada orang meninggal, di Indonesia sendiri sering diadakan acara peringatan seperti 7 harian, bulan, hingga tahunan yang biasanya akan diadakan malam tahlil sambil dibacakan surat Yasin. Kenapa kita perlu membaca surat Yasin ketika ada orang yang meninggal? Lantas, mengapa orang meninggal selalu dibacakan surat Yasin? Berikut ini alasannya. Namun sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk mensyiarkan agama Islam. Pada dasarnya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Yasin 5 quriyat lahu, yang artinya surat Yasin dibaca sesuai niat si pembaca. Yasin dapat dibaca saat kita mengharap rezeki Tuhan, meminta sembuh dari penyakit, menghadapi ujian, mencari jodoh, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam praktek sehari-hari, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mentradisikan membaca Yasin dalam majelis-majelis kecil di desa-desa. Sehingga hal ini menjadi kebiasaan mayoritas umat muslim di Indonesia dalam melakukan ibadahnya. Tentunya ada beberapa hadis yang menganjurkan kita untuk membaca surat Yasin untuk orang yang akan meninggal. Salah satunya adalah dalam hadis Ma'qal bin Yasar. Tersebut juga disebutkan bahwa surat Yasin adalah jantung Al-Quran. Siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah dan berharap kebahagiaan akhirat, maka ia akan diampuni. Maka bacakanlah Yasin di samping saudaramu yang sedang sekarat. Diriwayatkan juga, apabila seorang muslim dan muslimah dibacakan surat Yasin ketika mendekati ajalnya, maka akan diturunkan 10 malaikat berkat dari huruf-huruf Yasin yang dibaca. Para malaikat itu berdiri, berbaris di samping orang yang sakit, membacakan sholawat dan istighfar kepadanya, dan ikut menyaksikan saat dimandikan dan mengantarkan ia ke makam. Dalam kitab Adzaul Ma'ani Al-Hadis Riyadhas Shalihin disebutkan bahwa bacaan surat Yasin untuk orang yang sedang mendekati ajal akan menjadi bekal dia, seperti halnya ia membawa susu kental dalam perjalanan. Dan surat Yasin pada dasarnya dapat dibaca untuk seseorang setelah meninggal, di rumah, atau bahkan di makam. Dari riwayat di atas, kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin ketika ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum membaca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama mensahihkan hadis tersebut dan sebagian melemahkannya. Adapun hadis yang masyhur terkait amal yang tak terputus setelah seorang meninggal dunia disebutkan oleh baginda Nabi. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Jadi, jelas bahwa membaca surat Yasin sangat penting untuk membantu mengangkat kebaikan orang-orang yang meninggal dan memohonkan ampun untuknya. Barang siapa membaca Yasin pada permulaan hari,
dipenuhi segala keperluannya. Kemudian akan diampuni segala dosa bagi yang membacanya pada malam dan siang hari, dosa yang telah lalu. Adapun terdapat banyak keutamaan membaca surat Yasin, dari mendapatkan pahala berlipat hingga diampuni dosanya. Masya Allah, surat Yasin juga dapat memberikan ketenangan hati. Sering menjadi bagian dari surat yang terdengar dari masjid setiap malam Jumat. Hal ini tentu terkait dengan keutamaan surat Yasin. Bukan hanya itu, surat Yasin tersebut juga sering dibaca oleh masyarakat Indonesia saat tahlilan atau tasyakuran. Surat Yasin merupakan surat yang ke-36 dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut sebagai surat Makkiyah. Kandungan surat Yasin juga cukup luas. Misalnya, dapat membahas tentang pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan kematian, hari akhir, serta kisah perjuangan para syuhada dan juga pendakwa. Penjelasan mengenai keutamaan surat Yasin lainnya didapatkan dari hadis Rasulullah SAW. Beberapa di antaranya yakni: 1. Diampuni dosa. Keutamaan surat Yasin yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis tersebut disebutkan, saat seseorang membaca surat Yasin di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. 2. Dianggap mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam hari, maka dia akan dipermudahkan ajalnya. Bahkan saat meninggal, orang tersebut dalam keadaan syahid. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani. 3. Mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir. Seseorang yang memperbanyak zikir, maka hatinya akan tenang. Itulah keutamaan surat Yasin dan surat lain dalam Al-Quran bagi orang-orang yang sering membacanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 4. Meningkatkan keimanan dan pahala. Apabila seseorang membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka orang tersebut akan memahami betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa betapa mengerikannya kematian, dan bagaimana perjuangan para pendakwa di masa lalu demi membela Islam. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan seseorang semakin bertambah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, surat Yasin adalah jantung Al-Quran, dan siapa yang membaca surat Yasin akan diberikan pahala sama seperti 10 kali membaca Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. 5. Mendapatkan kemuliaan. Pada dasarnya, setiap surat di dalam Al-Quran itu memberikan kebaikan. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk juga surat Yasin, maka
seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya mahkota lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu, matahari berada di rumahmu dipenuhi dengan sinarnya. Maka, apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan Al-Quran ini? Hadis Abu Daud. 6. Dianggap sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin membaca Al-Quran, termasuk surat Yasin, juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya akan dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentunya bagian dari kemuliaan bagi orang yang membaca serta menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Rasulullah SAW ditanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 7. Memberi syafaat di akhirat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya." Hadis riwayat Muslim. 8. Jiwa akan bersih. Dengan rutin membaca Al-Quran juga dapat membuat jiwa seseorang menjadi bersih. Ini bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya, ini bukan hanya keutamaan surat Yasin saja, tapi juga berlaku untuk semua surat dalam Al-Quran. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah atruja yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamr atau kurma. Tidak ada aromanya, namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik namun rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Memberi cahaya di kegelapan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. "Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh." Hadis riwayat Baihaqi. 10. Memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi-sembunyi." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Itulah beberapa keutamaan surat Yasin dalam Islam. Sebab pada dasarnya semua surat dalam Al-Quran memiliki keutamaan, asalkan sering dibaca dan diamalkan.
Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sebagai salah satu channel yang memberikan informasi, kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.